Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Kitabul Qasmi wan Nusyuz. Kita sampai kepada pembahasan tentang qasmun wa nusyuzun. Itu kan betul? 157. Yang kita para Melayu 157 judul baru. Ini kitab pada menyatakan giliran beberapa istri dan keluar istri daripada taat suaminya. Keluar istri daripada taat suaminya. Jadi qasmun itu, qasmun, kitabul qasmi, mau bilangnya qasam, tapi kalau qasam itu jadi sumpah. Jadi ini qasmun. Qasmun itu artinya adalah giliran beberapa istri. Kalau ada orang punya 2 atau 3 orang istri, ini hukumnya bagaimana? Nah, kemudian dan keluar istri daripada saat suaminya, atau durhakanya seorang istri. Wajib giliran bagi beberapa istri jika sudah bermalam suaminya pada setengah daripada mereka itu. Maka wajiblah giliran bagi istri yang tinggalnya. Nah, kalau orang punya istri 3 misalnya, nah, 1 pun belum ada yang dia menginap di rumahnya misalnya, maka nggak ada kewajiban untuk melakukan gilir. Tapi begitu dia menginap di salah satu daripada istrinya, yang 2 lagi itu wajib mendapatkan giliran untuk dia menginap di rumah istrinya tadi. Paham maksudnya? Nah, ini kaji-kaji aja, yang ngamalin nggak ada. Atau ada yang ngamalin itu? Ya Pak, kaji-kaji aja. Ngajinya aja suaranya mantap kali. Nah, kaji dulu ya. Kaji dulu. Iya, daripada udah ngamalin dulu nggak tahu kajinya, udah berdosa ya. Kaji dulu ya. Nah, maka wajib tadi udah tuh giliran istrinya yang tinggalnya. Dan jika ada udzur mereka itu seperti sakit dan haid dan rotak atau qaran atau haram sekalipun. Perhatikan. Ini kita kupas satu-satu mananya. Misal dia punya 3 orang istri, yang 1 dia udah nginap di si istri yang situ. Maka yang 2 lagi tetap wajib dapat giliran, walaupun yang 2 lagi itu punya uzur. Seperti apa? Sakit, ya mohon maaf beginilah bahasanya. Sakit ya bisa diapain, nggak bisa diapa-apain, tetap wajib nginap situ. Atau apa? Atau haid. Haid juga kalau ke situ kan nggak bisa ngapa-ngapain, tetap wajib ke situ. Nah, karena mohon maaf bukan jimaknya, tapi menginap di rumah istri. Nah, atau rotak. Rotak apa bahasa rotak? Rotak itu tersumbat daging. Apanya? Situnya. Nah, jadi walaupun dia punya istri situnya tersumbat daging, tetap dia itu wajib inap di rumah istrinya tadi. Nah, atau koran lebih parah lagi, tersumbat tulang. Nah, melintang tahu lah bagaimana. Nah, atau haram sekalipun, atau haram apa haram? Apa maksud haram? Ataupun istrinya sedang ihram. Nah, ihram. Jadi sedang ihram sekalipun, ihram kan nggak boleh jima. Nah, nggak boleh jima. Jadi walaupun begitu tetap dapat giliran. Karena yang dimaksudkan giliran itu berjinak-jinak juga. Jadi ya berdua-duaan juga. Itu yang dimaksud. Berjinak-jinak itu berdua-duaan. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Kalau belum jadi suami istri, jinaknya luar biasa. Udah jadi suami, udah jadi istri, udah tak jinak lagi. Garang liar. Kalau
belum jadi suami, belum jadi istri, macam kucing Anggora, melendot. Jadi kalau udah jadi suami istri jadi macan, mencakar. Padahal yang dianjurkan berjina-jina itu adalah suami istri seperti ini, berdua-duaan, bermesra-mesraan, itu adalah suami istri. Kalau masih lajang sama gadis nggak boleh. Nah, maqala rajulu wa imra'ah, tidaklah berdua-duaan seorang laki-laki dan perempuan illa wa syaitanu salisuhuma, kecuali setan akan menjadi yang ketiga dari dua orang tersebut. Nah, tapi kalau suami istri tidak. Bedanya peran setan ketika lajang sama gadis. Kalau lajang sama gadis, setan ini berusaha menjinakkan keduanya, menyatukan hati keduanya. Kalau masih lajang sama gadis, supaya saling cinta terus, saling ingin dekat terus. Tapi begitu mereka sudah menikah, nah maka setan perannya adalah gimana supaya mereka berantem terus, pisah, pecah. Itulah bedanya. Nah, saya lupa di dalam kitab Marofil Ubudiyah itu masing-masing ada awar. Awar itu setan spesialis zina, supaya suami istri berzina. Nanti kalau udah nikah ada lagi spesialis rumah tangganya, namanya beda lagi. Udah nikah orang. Tadi. Jadi makanya ini awar inilah yang nangis mungkin ketika ada orang menikah. Ketika ada orang menikah, awar yang nangis, setan. Nah, jadi menjerit setan, menangis sejadi-jadinya ketika ada orang yang menikah. Nah, itu setan. Tapi memang ada dua tan yang nangis kalau ada orang nikah. Pertama setan, yang kedua mantan. Tapi yang mantan nggak usah nangis, biar setan aja. Nah, jadi ada dua tan yang nangis kalau ada orang nikah. Nah, jadi di sini disuruh berjinak-jinak karena bukan jimaknya, tapi berjinak-jinaknya juga. Tiada waqti. Nah, tiada waqti. Saya kalau ingat waktu ini, ingat cerita guru saya di madrasah ibtidaiyah, sekolah Arab bahasa sini. Itu kan kadang ada bahasa begini. Memang itu perempuan panggilannya wati. Oh, namudiyo. Itu ada banyak kan begitu. Nah, jadi waktu bahas ini habis kena ejek, pulang minta ganti nama. Jadi hati-hati juga lah. Pakai to. Cuma orang dengerin begitu, seharusnya pakai to wati. Memang udah ditenang-tenangkan gurunya juga. Enggak, kau kan pakai ta. Tapi kawannya mana peduli. Ya Allah. Itu kalau anak-anak istri kan begitu, enggak peduli ya perasaan orang. Nah, dan yang itu bahwa apa itu yang dimaksud berjinak-jinak, gilir. Dan yaitu bahwa bermalam ia pada istri yang tinggal itu sisanya ya kan 2, 3, 1 sudah dia menginap di situ. Ini yang tinggal ini 2. Inilah wajib kosamnya, wajib gilirnya tadi itu. Bahwa dia bermalam ia pada istri yang tinggal daripada mereka itu. Karena disamakan antara mereka itu, artinya supaya berbuat adil. Kalau ada orang punya 2 orang istri, lalu dia tidak adil, maka nanti di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan badannya miring sebelah. Nggak tahu bagaimana intinya, tapi yang penting dia itu karena nggak adilnya akan miring sebelah badannya. Nah, yang wajib diratakan itu ya memang giliran waktunya tadi. Adapun untuk masalah hati, baginda Nabi sendiri juga minta ampun sama Allah. Allahumma hadzal qasmu alladhi amlik wala talumanni ala ma tamlik wala amlik. Ya Allah, ini adalah pembagian yang aku kuasa atasnya, maka jangan kau cela aku ya Allah pada yang kau kuasai dan tidak aku kuasai. Maksudnya apa? Ada berat hati, lebih cinta kepada yang satu daripada yang lain. Nah, itu udah nggak kuasa Nabi itu. Yang seperti itu, ya mau nggak mau gimana? Secara zahirnya bisa dirasain, gitu. Tapi secara hati tetap ada yang lebih unggul. Nah, kalau itu nggak masalah, karena Nabi pun juga nggak bisa meratakan itu tadi. Nah, Nabi itu sering muji-muji istri, tapi nggak sampai bohong ya. Nah, jadi
Nabi nanti siang itu, kalau siang pilih satu-satu didatangi kalau siang, tapi malam nanti ke tempat yang gilirannya gitu. Nanti pas lagi bergilir siang itu, Rasulullah kalau punya duit, Rasulullah akan ngasih kepada istrinya. Kemudian Rasulullah bilang, nah ini yang kukasih samamu ini, enggak kukasih sama yang lain. Kan betul ya? Ya betul, maka begitu. Itu bahasa Rasulullah. Padahal pindah ke sana ngasih juga 1 dirham, ngasih juga 1 dirham. Tapi bahasa Rasulullah, ini yang kukasih samamu ini, enggak kukasih sama yang lain. Nah, itu memang betul, nggak mungkin lah yang dikasih itu kasih. Yang lain ya 1 dirham, cuma yang lain. Nah, begitulah cara Nabi menyenangkan istrinya. Nah, tapi istrinya juga bangsa yang nggak suka cerita ke sana sini, jadi aman. Nah, dan tiada wajib disamakan antara mereka itu pada tamattu dengan wati atau lainnya, bahkan sunnah jua. Tapi tidak wajib untuk menyamakan dari segi tamattu'nya, tamattu' paham? Bersedap-sedap, bernikmat-nikmat. Jadi yang wajib disamakan waktu nginapnya saja. Sementara perbuatannya seperti jimaknya. Kalau sana jimak, apakah sini wajib jimak? Tidak. Kalau sana mau pergi kerja cipika-cipiki, sini apakah wajib begitu? Tidak. Nah, tapi dikatakan bahkan sunnah juga. Tapi yang begitu sunnah. Kalau sana jimak, ya sini jimak. Kalau sana pas mau keluar rumah cipika-cipiki, sini juga begitu. Nah, ini cuma ilmu teori aja ini. Nah. Tiada jika nusyuz. Nah, tadi. Tiada jika nusyuz. Nah. Kami satu-satu dan sering kali ditanya masalah begitu. Sering gitu. Ustaz udah nikah? Udah. Nah, udah 2 pun anak. Nah, udah bawa anak pun tak segan dia nanya lagi. Tak ada rencana nambah. Ya Allah. Terang-terangan aja begitu. Tapi saya selalu ambil jawaban dari Dr. Somron. Dr. Somron, abang iparnya Syekh Nuruddin yang pernah saya dengar. Itu beliau kan istrinya juga cuma 1. Kalau ditanya, nah, tak mau nambah. Tak, jawabannya Khadijahnya belum wafat. Jadi mau itibak sama Rasul. Rasul itu istri pertamanya tak pernah dimaju. Nah, jadi beliau jawabnya gitu. Ya Khadijahnya belum wafat, kan pingin sama kayak Nabi. Nah, jadi begitu tadi. Tunggu mati lah. Nah, kan dia dulu yang wafat, tahu dia wafat. Nah, jadi ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah, bahwa luar biasanya Sayyidah Khadijah, saking cintanya Rasulullah kepada Khadijah, nggak pernah dimaju. Nah, dan itu seolah Rasulullah ngajarin kita bahwa istri pertama itu pengorbanannya paling banyak. Jadi tolong dihargai seperti itu. Bahkan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah pun Rasulullah itu suka betul nyebut-nyebutnya. Dulu Rasulullah waktu mau nikah sama Sayyidah Khadijah itu kan diperantarai. Siapa namanya? Nama kan? Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah. Nah, itu ketika Sayyidah Khadijah, nah ini cerita Khadijah sedikit lah, nggak apa-apa, supaya begitu luar biasanya. Nah, Khadijah itu bagaimana? Sayyidah Khadijah itu sebelumnya kan punya suami namanya Abu Halah. Dari Abu Halah itu juga udah punya anak. Bahkan dalam riwayat 2 kali sebelum nikah sama Rasulullah udah 2 kali nikah sama orang lain. Dua-duanya meninggal. Nah, setelah meninggal Abu Halah yang terakhir ini, itu Khadijah mimpi datang cahaya kepangkuannya, kemudian nyebar ke sana sini. Nah, Sayyidah Khadijah itu punya sepupu yang namanya Waraqah bin Naufal, ahli kitab, paham betul terhadap kitab-kitab Injil, Taurat dan yang semisalnya. Maka ketika mimpi itu disampaikan kepada Waraqah Naufal, aku tadi malam mimpi begini-begini, ada cahaya datang ke pangkuanku terus nyebar. Maka Waraqah bin Naufal dengar itu senyum. Kok senyum-senyum kata tadi? Kalau betul mimpimu seperti yang kau bilang, berarti kau ini akan jadi istri seorang nabi akhir zaman. Dengar itu senang betul tadi. Tapi ditunggu-tunggu nggak muncul-muncul, ditunggu-tunggu nggak datang-datang kabarnya. Sampai akhirnya ketika Sayyidah Khadijah
mencari pegawai. Dan itu udah banyak hartanya, mau didagangkan, mencari pegawai. Dia panggil Nafisah tadi itu. Ini aku kayaknya butuh orang untuk jual ke negeri-negeri sana. Kata Sayyidah Nafisah, yang kayak mana orangnya? Kalau bahasa Arabnya yang amanah gitu. Bahasa Arabnya gini, aku maunya yang al-amin. Arti al-amin itu apa? Amanah, terpercaya. Kata Sayyidah Nafisah begini, ya udah kalau gitu al-amin aja. Iya, memang aku maunya al-amin. Ya udah, kata Nafisah, al-amin aja. Al-amin siapa yang maksud Nafisah? Rasulullah, karena julukannya adalah al-amin. Jadi kata Nafisah, iya memang al-amin. Bukan orang yang julukannya al-amin, Muhammad. Oh ya udah, begitu kerja memang luar biasa, terpercaya itu luar biasa. Terpercaya kalau jualan nggak pernah bohong, nggak pernah begini begitu. Nah, jualan Pak ini Nabi Muhammad bilang, yang ini kalau bapak mau yang ini mohon maaf cacatnya begini, saran saya yang ini saja. Kalau kita ada orang mau beli yang rusak kan kita alhamdulillah ada yang mau gitu. Nah, Nabi Muhammad nggak dibilangin, oh, kalau bapak mau yang begitu jangan yang ini Pak. Diperhatikan sama kawan kerjanya. Siapa kawan kerjanya? Maisarah. Laki-laki itu, bukan perempuan. Nah, itu yang heran saya. Maisarah di sini nama perempuan. Dulu Maisarah kawan kerjanya Nabi, jadi berdua itu. Maisarah sama Nabi Muhammad. Itu luar biasa. Dan terkejutnya Maisarah ini setiap jalan sama Nabi Muhammad katanya, itu aku lihat sekeliling itu pada panas terik, di bawah kami ini dapat naungan. Kata Maisarah, kurasa aku ini orang pilihan. Pikirnya dia. Dipikirnya dia. Jadi kata Maisarah, aku merasa kok kayaknya aku ini betul-betul dipilih sama Tuhan. Kemana aku jalan, teduh. Lalu ketika sampai di satu tempat, Maisarah mau ke kanan, Nabi Muhammad bilang aku di sini saja. Maisarah bergerak, lawannya nggak ikut. Oh berarti memang Muhammad nih yang dinaungi gitu. Nah, sampai akhirnya di depan satu rumah seorang ahli kitab, Nabi Muhammad berteduh di bawah pohon. Baru setelah Nabi Muhammad berteduh di pohon itu langsung terperanjat ahli kitab yang ada di rumah. Bukan Bahira ya, bukan yang waktu pergi sama Abu Thalib, bukan. Ini waktu pergi sama Maisarah. Nabi Muhammad berteduh di bawah pohon itu, langsung terperanjat yang punya rumah tadi. Dia manggil Maisarah, sini. Di situlah tadi Maisarah pergi, awannya nggak ngikutin. Awannya tetap di atas Nabi Muhammad saja. Baru Maisarah sadar, oh bukan aku rupanya yang menaungi awan. Begitu sampai ke situ, kata pendeta tadi, itu siapa? Itu Muhammad. Bukan. Dia itu Nabi akhir zaman. Kata pendeta nih, aku baca di kitab-kitab yang ada bahwa tidaklah ada orang yang duduk berteduh di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Yang terakhir kali duduk berteduh di situ Nabi Isa. Dan ini dia duduk di situ. Kau aja nggak ingin duduk di situ kan? Nggak tergerak hatimu. Tapi dia duduk di situ, pasti Nabi akhir zaman. Pulang ceritalah Maisarah. Nah, kepada Sayyidah Khadijah. Begini begitu segala macam. Langsung Sayyidah Khadijah bilang kepada Nafisah tadi, gimana ya biar bisa nikah sama Muhammad. Nah, maka Nafisah lah yang jadi perantara menyampaikan. Itu Nafisah bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, umurmu sudah 25 tahun. Kau nggak ingin nikah? Kata Nabi Muhammad, kalau bahasa kita, ya aku ingin nikah. Cuma aku ini kan tinggalnya sama orang. Kalau nikah itu kan butuh biaya banyak. Nah, belum lagi ini itu segala macam. Aku segan, takut ngerepotin pamanku. Kata Nafisah begini, kaifa idza aradtu alaikal mal wal jamal. Kalau yang kutawarkan kepadamu itu adalah perempuan yang kaya sehingga nggak perlu lagi hartamu, dan yang cantik, kira-kira gimana? Kalau gitu oke. Siapa? Khadijah. Nah, ini kalau dibilang kayak cerita FTV, ada karyawan nikah sama bosnya kan gitu. Itu mentalnya Nabi Muhammad tuh kuat. Jadi ini yang lajang-lajang nggak usah. Anak kiai datengin aja. Anak pengusaha datengin aja. Nabi Muhammad sama bosnya. Tadi dari segi harta ya, tapi kalau dari segi martabat enggak. Nah, akhirnya nikah. Nah, ini ada satu kejadian yang menunjukkan mulianya Sayyidah Khadijah di sisi baginda Nabi. Dan tadi kita ingat ada nama Nafisah. Pernah suatu hari ketika Rasulullah sedang berada sama Aisyah di rumahnya, diketok rumahnya,
dibuka sama Rasulullah, ternyata ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek. Nabi gitu ngelihat nenek-nenek itu mukanya berbinar, senang betul. Masuk-masuk, disuguhi makan, bahkan didudukkan di tempatnya Nabi. Sayyidah Aisyah nengok, ini nenek siapa? Kok begini luar biasanya diperlakukan oleh Nabi? Duduk, dia suguhi makanan segala macam. Setelah selesai, diantar Nabi, bahkan diantar sampai jalan keluar sampai jauh. Baru Nabi balik lagi. Ditanya sama Aisyah, itu nenek-nenek siapa? Kok sampai begitunya engkau memuliakannya? Nah, apa kata Rasulullah? Dia adalah Nafisah. Nah, itu yang menjodohkan, kalau yang menjadi jalan dia dengan Khadijah. Dia adalah Nafisah, sahabatnya Khadijah. Dengar itu apa kata Aisyah? Khadijah terus. Dia itu kalau bahasa ininya, dia adalah wanita Quraisy, wanita tua Quraisy, dan kau sudah mendapatkan ganti yang lebih baik darinya. Mendengar itu, dibilang Sayyidah Aisyah, aku melihat wajah Rasulullah merah padam dan menunjukkan amarah. Yang biasanya Rasulullah itu mukanya merah padam itu kalau lagi dapat wahyu. Artinya berat betul Rasulullah ucapan Aisyah tadi. Kata Rasulullah, jangan ngomong yang tidak-tidak, kalau bahasa kita, jangan ngomong yang enggak tentang Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika semua orang ingkar kepadaku. Dia mau memberiku harta ketika semua orang tidak mau memberiku harta. Nah, sementara istri-istrinya yang lain itu jadi istri Nabi setelah Nabi punya pengikut yang banyak, kan gitu. Itu Nabi ngomongnya sambil marah. Sampai Sayyidah Khadijah bilang, ya Allah, redakanlah amarah Nabimu ini, dan aku nggak akan mengungkit Khadijah lagi seumur hidupku. Sampai itu ketakutannya Sayyidah Aisyah sampai saat itu. Begitulah sayangnya. Maknanya apa? Itu diceritain panjang lebar. Ini belain ibu-ibu ini. Begitulah pengorbanan istri pertama, dan begitulah sikap Nabi kepada istri pertama. Mulai dari nol sama-sama, giliran udah kaya tinggal cari yang lain. Gimana perasaannya sakit? Artinya bukan haram. Kalau istri sedih, istri marah, jangan dibilang, oh ente gak taat. Ya Allah, perasaannya gimana? Jangan sampai dibilang, orang halal kok dia larang-larang, aku rupanya bikin yang haram. Masya Allah. Ada perasaan yang harus dijaga. Nabi paham betul beratnya itu bagaimana. Makanya Allah takdirkan mungkin dengan sebab itu. Nah, Khadijah gak pernah dimati. Timbang Bu ya. Jadi jangan bahas ini aja, Ustaz, kok bahasannya gak enak ya. Nah, ini yang enak-enakin seperti itu. Kadang laki-laki ada yang seperti itu, betul-betul kaku mengambil. Ya pokoknya aku nggak haram, jangan digimanain. Nah, itu kan sudah sangat berat bagi perempuan yang seperti itu aja. Tiada jika nusyuz mereka itu, giliran itu wajib diberikan kepada istri-istri yang lain. Kalau nggak nusyuz, sementara kalau nusyuz, maka istri yang keluar daripada taat suaminya, istri yang tidak taat kepada suaminya, seperti ia keluar daripada tempat kediamannya tiada dengan izin suaminya, kata suaminya jangan keluar, tapi tetap keluar juga. Bang, aku boleh ikut reuni? Nggak boleh, banyak laki-laki, nanti kok CLBK. Nggak bang, aku tak mau pergi juga. Ini namanya nusyuz. Nah, bang, aku boleh ikut senam aerobik di lapangan? Tak boleh, haram. Belenggak-lenggok di situ ditonton orang. Aku tetap mau pergi, orang mau sehat kok dilarang. Nusyuz. Bang, aku mau mengaji masalah haid nifas. Pergilah, jangan dilarang. Bang, aku mau pergi baca Al-Quran dengan benar, Fatihahku belum betul. Nah, kalau istrinya mau izin yang seperti itu, suaminya tidak bisa ngajarin, maka suaminya nggak punya hak. Tapi kalau suaminya bisa ngajarin, suaminya berhak. Maka semakin alim suami, semakin tinggi dia di masalah itu, makin ada harga dirinya, makin ada kewibawaannya. Bang, aku mau pergilah mengaji. Nah, di mana? Di sana, misal Pajak Sore yang mau satir khas. Bab apa rupanya? Nah, bab sholat, bab najis.
kitab apa? Fathul Mu'in. Aku ngaji sama aku aja. Nah, tapi anak tutolibinnya pun udah tamat. Boleh, bukan jadi ada wibawanya kalau orang alim. Nah, kalau begitu boleh, dilarang boleh. Nah, Bang Matlaul Badrin itu masih Matlaul Badrin. Sabilal Muqtadin itu menjadi, masya Allah. Begitu mah, kalau begitu boleh. Tapi kalau seandainya suaminya tak alim, tak ada haknya untuk melarang istrinya menuntut ilmu fardhu ain. Nah, Bang, aku mau ngaji apa? Ngaji fikih. Kitab Fathul Mu'in. Udah lama mengaji sama aku, abang tamatkan beli Qur'an 4 abang dulu. Nanti aku suami Qur'an 4 ada di bawahnya depan istri. Ngajar Fatihah nggak bisa. Nah, makanya kalau suami ini alim ada di bawahnya. Nah, tapi biarpun begitu, kalau istri saya mau ngaji sama orang saya biarkan. Nah, tapi saya utamakan kalau gurunya perempuan. Nah, kalau gurunya perempuan. Ini istri saya sampai sekarang masih tahsin. Nah, tiap hari, seminggu sekali, tiap hari Rabu ngaji ngaji. Nah, banyak insanak. Jadi yang keluar dari taat seperti tadi ya, keluar rumah, keluar dari kediamannya tanpa izin suaminya. Apalagi contohnya ini ibu-ibu jangan dibuat Bu ya. Karena kalau ini dibuat itu jatuhnya nusyuz, jatuhnya durhaka. Atau dibuka pintu bagi suaminya supaya masuk atau tiada biar tampil. Atau tiada dibuka pintu bagi suaminya supaya masuk, Dek. Enggak dibuka pintu. Udah abang tidur di luar aja, nusyuz. Nah, boleh kecuali istri ketiduran. Nah. Atau tiada tamkin akan dia, atau tiada tamkin. Apa tamkin? Ulang lagi. Tamkin itu artinya apa bahasanya? Pasrah, menyerahkan diri lah begitu. Kalau bahasa kita dipanggil ke pembaringan mau, kalau gitulah. Menyerahkan diri, mohon maaf sekali lagi, menyerahkan diri untuk dijima. Nah itu lah. Kalau nggak mau begitu itu nusyuz, kecuali ada uzur syar'i, haid, sakit yang semisalnya. Atau tiada tamkin akan dia, tiada mustahak ia akan giliran, tiada mustahik ia akan giliran. Maka dia tidak berhak mendapat giliran. Bang, abang kok nggak nginap di rumahku? Itu di rumah maduku abang nginap. Ya orang kau pula. Semalam keluar dari rumah, udah aku bilang tak usah keluar. Nah, boleh. Ya, tak diberikan gilirnya karena dia sudah nusyuz. Juga sebenarnya yang seperti itu gugur nafkahnya, gugur nafkahnya. Nah. Seperti barang yang tiada mustahik ia akan nafkah. Nah, itu tadi sama. Seperti barang yang tiada mustahik ia akan nafkah. Dan harus bagi suami berpaling, ini insya Allah akan datang. Nah,